Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sampai jumpa kembali anak-anak dengan saya Pak Usman. Hari ini kita belajar kembali bidang studi PPKN ya, kelas 9 untuk bab 1 ya. Bagaimana, sudah siap belajar untuk semuanya saja? Ya, mari kita belajar bersama-sama. Mudah-mudahan nanti belajar kita hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya saja. Hari ini kita belajar mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Kalian masih ingat ya, masih tahu bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sila Pancasila. Masih ingat anak nilai-nilai Pancasilanya anak? Sila 1, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan juga sila kelima. Dari setiap sila-sila Pancasila tidak bisa berdiri sendiri. Dari sila 1 dengan sila-sila yang lainnya saling berhubungan, saling terkait anak-anak. Jadi sila 1 itu menjiwai sila 2, 3, sila 4, sila 5, dan seterusnya. Sila 2 dijiwai oleh sila 1, sila 3 dijiwai oleh sila 2 dan sila 1, dan begitulah seterusnya. Baik, untuk penerapan nilai-nilai Pancasila yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama nanti di bidang politik, yang selanjutnya adalah di bidang ekonomi, dan yang ketiga kita belajar nanti penerapan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial dan budaya, dan yang terakhir adalah di bidang pertahanan dan keamanan. Nanti anak-anak harus tahu satu persatu bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dan hukum, di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, dan di bidang pertahanan dan keamanan. Di bidang politik dan hukum yang kita bahas yang pertama adalah di lembaga negara. Di lembaga negara kita anak-anak beda dengan yang dulu. Kalau sekarang setelah reformasi ada tambahan lagi, yaitu di bidang lembaga negara DPD ada MK dan ada KY ya. Kalau dulu enggak ada. Dulu ada Mahkamah Agung, sekarang juga nggak ada. Nah, untuk DPD itu anak-anak, yaitu perwakilan dari masyarakat di setiap provinsi. Ada 2. Dari setiap provinsi yang ada di Indonesia ini ada perwakilannya, yaitu di Dewan Perwakilan Daerah. Setiap provinsi ada 2 wakil kita yang nantinya duduk di DPR dan MPR sebagai anggota DPD. Selanjutnya adalah menghargai hak asasi manusia. Jangan khawatir anak-anak, untuk penerapan nilai-nilai Pancasila di bidang politik, hak asasi manusia lebih ditingkatkan lagi anak-anak. Jadi setiap manusia Indonesia seluruhnya saja mempunyai hak dan mempunyai kewajiban. Dari setiap individu mempunyai hak dan mempunyai kewajiban. Apalagi salah satunya adalah hak asasi
hak asasi tersebut, hak asasi manusia. Karena setiap individu mempunyai hak, namun haknya itu juga dibatasi oleh haknya orang lain. Pemerintah juga melindungi hak asasi manusia seluruh masyarakat Indonesia. Jadi negara, pemerintah tidak boleh sewenang-wenang terhadap hak asasi warga negara Indonesia, termasuk hak asasi kalian. Selanjutnya adalah di bidang politik, yaitu demokrasi Pancasila. Ada yang tahu demokrasi? Demokrasi itu berasal dari bahasa demos dan kratos, ya, pemerintahan rakyat. Jadi demokrasi itu adalah pemerintahan rakyat. Yang berkuasa siapa? Yang berkuasa siapa, Nana? Rakyat. Jadi di Indonesia ini adalah demokrasi Pancasila. Artinya demokrasi yang bersumber pada Pancasila. Demokrasi yang berketuhanan, demokrasi yang berkemanusiaan, demokrasi yang bersatu, demokrasi yang berkerakyatan, dan demokrasi yang berkeadilan. Jadi anak-anak, demokrasi Pancasila ini harus benar-benar dilaksanakan sebaik mungkin. Selanjutnya adalah hukum nasional bersumber pada hukum nasional, ya, hukum yang berlaku secara nasional dari Sabang sampai Merauke. Setiap produk hukum, aturan-aturan yang ada itu harus bersumber pada Pancasila. Maka Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi sumber hukum nasional yang akan dikeluarkan nanti anak-anak itu harus bersumber pada Pancasila. Ya. Baik anak-anak, bidang ekonomi di Undang-Undang Dasar 45 di sana juga dituangkan dalam pasal 33 anak-anak, yang khususnya membahas atau menuangkan mengenai perekonomian. Jadi perekonomian itu disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ini seperti contohnya adalah koperasi. Yang cocok dengan tadi itu adalah koperasi anak-anak. Jadi koperasi itu menimbulkan satu kekeluargaan, tidak banyak mencari keuntungan, anggotanya akan makmur karena bisa membeli bahan-bahan pokok yang tidak terlalu mahal, dan hasilnya pun bisa dinikmati oleh para anggotanya. Koperasi inilah yang paling cocok dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya adalah masih di bidang ekonomi. Nah, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi anak-anak, sumber alam yang ada di Indonesia ini banyak sekali. Kalau sumber itu dibutuhkan oleh masyarakat banyak, maka sumber alam itu akan dikuasai oleh negara dan akan untuk kemakmuran masyarakat semuanya. Contohnya apa ini contohnya? Jadi manusia Indonesia atau masyarakat Indonesia semuanya ini butuh itu anak-anak. Contohnya air, listrik, ya. Kereta api butuh semua, kereta api butuh semuanya. Minyak tanah, bensin butuh semuanya. Nah, misalnya saja itu dikuasai oleh masyarakat umum, swasta, tidak dikuasai oleh negara. Terus masyarakat butuh. Yang menguasai tadi itu swasta bisa memonopoli anak-anak. Ini yang jelas masyarakat butuh semuanya. Maka airnya tidak saya keluarkan, biar nanti airnya jadi mahal. Listriknya akan saya matikan terus, biar nanti semua masyarakat butuh listrik.
maka listrikan akan menjadi mahal. Begitu anak-anak. Selanjutnya, nah seperti ini tadi, bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ya tadi itu ya, yang sudah kita pelajari bersama. Dan selanjutnya adalah ini yang sangat penting sekali. Nah, perkembangan perekonomian anak-anak, ya, udah tahu ya. Sudah tahu sekarang, pernah dengar supermarket ya? Ya, mall? Ya, bank? Nah, semakin banyak apa semakin sedikit? Semakin banyak. Cocok enggak juga diterapkan di oleh masyarakat? Ya ini nilai-nilai Pancasila. Semuanya ini masih nilai-nilai Pancasila anak-anak. Perekonomian yang berkembang demikian ternyata tidak merusak tatanan masyarakat Indonesia, semuanya masih diterima. Selanjutnya adalah, di bidang sosial dan budaya. Di bidang sosial dan budaya, nilai-nilai kekeluargaan, musyawarah, dan juga gotong royong. Masih adakah di masyarakat kita anak-anak? Masih ada. Inilah nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya adalah, nah ini anak-anak yang harus kalian pahami dan harus kalian ketahui, yaitu mencegah paham kedaerahan yang sempit dan budaya asing yang bertentangan dengan Pancasila. Apa maksudnya ini? Budaya asing yang bertentangan dengan Indonesia. Kita akan lepas tidak dari negara-negara lain anak-anak? Lepas, tidak lepas kita. Kita tidak bisa lari karena kita hidup di dunia ini, juga ada negara-negara lain yang berdampingan dengan negara kita, yang berdampingan dengan negara kita. Bagaimana kalau ada dari luar negeri masuk di Indonesia? Bagaimana? Paham atau budaya dari luar negeri yang masuk di Indonesia bagaimana anak-anak? Dicegah. Yang lainnya? Disaring. Ya betul sekali, tepuk tangan untuk temannya. Disaring anak-anak. Disaring maksudnya gimana? Dipilih yang baik, yang buruk ditinggalkan. Bagus. Jadi yang baik diterima. Menurut kamu baik buruknya itu dari mana? Ya, lah ya. Kalau budaya itu baik, kamu kok tahu kalau itu baik? Budaya itu buruk. Dari mana mas? Ya. Bagus sekali. Kita mempunyai pandangan nilai-nilai Pancasila, yaitu saringannya, yaitu filternya. Jadi paham ataupun budaya dari luar negeri cocok enggak ini dengan Pancasila? Kalau cocok, kita terima. Kalau nggak cocok, ya kita buang, kita tolak, nggak usah kita pakai. Setuju anak-anak ya? Iya betul. Sekarang kita belajar penerapan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama yaitu, sis, han, kam, rata. Jadi di bidang keamanan, pertahanan keamanan, Indonesia itu anak-anak mempunyai sis, han, kam, rata. Ada yang tahu sis, han, kam, rata? Pertahanan. Apa lagi? Loh ini pertahanan keamanan, bukan sosial dan budaya. Sis, han, kam, rata singkatannya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Ya, hebat ya? Hebat nggak? Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia itu secara merata. Seluruh rakyat Indonesia ini harus mempertahankan negara ini dan mengamankan negara ini. Selanjutnya adalah, ini setiap warga negara berhak dan wajib, ya. Setiap warga negara, kamu warga negara Indonesia ya? Oke. Setiap warga negara termasuk kamu
berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini juga diatur di Undang-Undang Dasar 45 ya, di pasal 30. Ini ada penekanan yaitu berhak dan wajib. Ini harus kalian tekankan ya. Apa bedanya berhak dan wajib? Kalau berhak itu muncul dari hati nuranimu kalian semuanya. Misalnya negara ini keadaan genting, siapa yang harus mengatasi anak-anak? Wah, Pak Presiden saja, ya kita semuanya, rakyat Indonesia. Ini hak kamu. Saya harus membela negara saya, betul? Iya, itu hak kamu. Pak, kewajibannya Pak? Kewajibannya itu adalah kewajiban negara, anak-anak. Apabila kamu mempunyai hak tidak dipergunakan, negara bisa memaksa kalian untuk ikut mempertahankan dan mengamankan negara ini dalam keadaan yang genting, bisa gitu ya anak-anak. Semuanya saja kalian sebagai generasi muda, sebagai penerus harus mempertahankan nilai-nilai Pancasila, jangan sampai dirubah, jangan sampai dirusak, dan bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila ya. Demikian, semoga belajar hari ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.